Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Abah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan seputar pernyataan Gus Miftah dan Ustadz Firanda Andirja mengenai Wali Songo. Beberapa waktu lalu, Gus Miftah mengeluarkan komentar yang cukup kontroversial terhadap Ustadz Firanda, terutama terkait pandangannya tentang Wali Songo. Mari kita bahas secara mendalam, agar kita dapat memahami topik ini dengan bijaksana dan sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Kalau harus menasihati dengan cara yang baik, jangan niatnya baik, tapi caranya tidak baik. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan, orang Wahabi mengatakan apa? Wali Songo itu katanya wali setan. Kenapa? Karena mengkritik salah satu amaliyah Wali Songo, Raden Said, ketika belum menjadi Sunan Kalijogo. Masa jadi wali kok dengan cara bertapa? Saya bilang, kalau kamu tidak paham sejarah, diam. Kenapa? Karena diam itu adalah emas. Makanya kemarin Idul Fitri istri saya minta emas, saya perintah untuk diam. Jadi ada Ustadz Wahaboy, namanya Firanda. Dia mengatakan apa? Itu benar Wali Songo apa wali setan? Gara-gara apa? Mengkritik Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, dia bertapa di pinggir kali. Kalau tidak paham makna hakikat, tidak paham makna ma'rifat, mendingan kamu diam. Beberapa waktu lalu, Gus Miftah, seorang pendakwah yang dikenal luas, menyampaikan ceramah di hadapan jamaahnya. Dalam ceramahnya, ia menyebutkan sebuah istilah yang cukup keras, Wahabi-Wahaboy, dan menyatakan bahwa Wali Songo adalah wali setan. Komentar ini muncul setelah Gus Miftah menonton potongan video ceramah Ustadz Dr. Firanda Andirja. Dalam video tersebut, Ustadz Firanda menjelaskan pandangannya terkait Wali Songo dan status mereka sebagai wali Allah. Sayangnya, Gus Miftah hanya melihat potongan video tersebut, yang menyebabkan kesalahpahaman. Sebagai penjelasan lebih lanjut, dalam ceramahnya, Ustadz Firanda ditanya oleh jamaah tentang apakah Wali Songo merupakan wali Allah. Dalam jawabannya, Ustadz Firanda menyatakan bahwa kita tidak bisa memastikan apakah mereka benar-benar wali Allah, karena status wali merupakan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menekankan bahwa menjadi wali bukan berdasarkan kesaktian atau pengakuan dari manusia, melainkan hanya Allah yang mengetahui siapa yang layak menjadi walinya. Apa Wali Songo yang ada dulu termasuk wali Allah? Kita tidak tahu, saya tidak tahu tentang mereka. Saya katakan semua boleh jadi wali. Dan wali tidak terbatas pada apa? 9. Ya. Siapapun boleh jadi wali. Dan wali tidak diukur dengan apa? Kesaktian. Ya. Wali itu bukan stempel yang kita bikin. Wali itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bilang secara zahir ini orang soleh, ini orang soleh, ya, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mengatakan dia wali, stempel seakan-akan wali ini berarti begini, berarti itu perkara yang gaib, kita nggak tahu. Tapi kita bilang zahirnya mereka orang-orang apa? Soleh. Semoga mereka wali-wali Allah. Itu antara Allah dengan hambanya, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah 9 wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Ya. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah, orang-orang soleh. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini-begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali, tidak sholat. Ya tidak? Dalam film kan begitu. Siapa yang dulu? Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu, Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali, dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut, dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat, ya. Itu wali setan. Tapi saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda. Bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya dari njit, bahwasanya dari Paijo, Paimin dan Jominten dia melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa kemudian jadi wali. Taib, kalau kamu bisa menyebutkan sanadmu, rangkaian sanadmu,
Ini derajatnya bagaimana? Apakah mereka benar semua ataukah ada yang tukang dusta, apalagi suka nambah-nambahin, apalagi orang kita suka nambah-nambahin cerita. Ya. Ya makanya enggak bisa kita benarkan berita tersebut. Ini yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Saya dulu pernah ada seorang profesor namanya profesor di ya kawan juga di UGM, dia punya buku tentang Wali Songo. Kemudian panitia minta saya nemani dia untuk menceritakan isi bukunya karena bukunya laris waktu itu, zaman-zaman tahun 2000-an atau 99. Saya bilang, "Aduh, saya enggak bisa." Karena kalau saya jadi pembanding, pertama yang saya kritiki berita yang sampai kepada kamu tentang kisah-kisah ini benar atau tidak, bisa dibuktikan otentiknya enggak? Yang nulis siapa? Paham? Ya. Kita hanya bisa menduga-duga, tapi kalau kepastian enggak ada. Kalau hadis ada sanadnya jelas. Saya bilang ini benar, sanadnya bisa diperiksa. Kalau dhaif, kalau palsu. Tapi kalau cerita, saya bilang, kakek saya dulu bisa terbang. Coba ente bisa bantah saya? Mana sanadnya Ustaz Firanda? Ya saya bilang dari bapak saya. Ya antum harus cek bapaknya Firanda dulu bagaimana? Dhaif atau sikoh kan gitu. Baru bisa benar. Kalau enggak ada yang bisa menilai, gimana ente tahu ini cerita benar atau salah? Kalau katanya semua orang bisa apa? Katanya. Maka saya bilang, ya kita bilang wali-wali Songo, mudah-mudahan mereka adalah wali-wali Allah. Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang soleh. Tapi kalau memastikan saya tidak tahu karena saya tidak tahu berita yang otentik yang sampai kepada saya. Kalau ada kita bisa nilai orang ini. Kalau dan namun kita ingatkan wali tidak harus maksum. Tapi secara Ustaz Firanda menjelaskan bahwa wali tidak selalu identik dengan cerita-cerita yang beredar di masyarakat, terutama yang disertai dengan unsur-unsur mistis. Salah satu contoh yang ia sebutkan adalah kisah tentang Sunan Kalijaga yang sering diceritakan bertapa di pinggir kali tanpa salat dan tiba-tiba menjadi wali. Menurut Ustaz Firanda, cerita seperti ini tidak dapat dibenarkan begitu saja, karena tidak ada dalil yang jelas atau sanad yang kuat untuk menguatkan kisah tersebut. Menurutnya, kita harus berhati-hati dalam menerima cerita-cerita seperti itu. Meskipun kita menghormati para wali dan berdoa agar mereka adalah orang-orang yang saleh, kita tidak boleh menganggap mereka sebagai wali Allah tanpa dasar yang jelas. Jika kita mengklaim seseorang sebagai wali Allah, maka kita harus memverifikasi berdasarkan amal saleh mereka, serta kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Menanggapi pertanyaan mengenai Wali Songo, Ustaz Firanda menjelaskan bahwa ia tidak bisa memastikan apakah mereka semua adalah wali Allah, karena untuk menilai hal itu, kita memerlukan informasi yang valid dan otentik. Meskipun begitu, ia tetap menghormati mereka sebagai orang-orang yang memiliki kontribusi besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, terutama dalam konteks sejarah. Namun ia mengingatkan bahwa status wali adalah urusan Allah, dan kita sebagai umat Islam tidak bisa memastikan status tersebut tanpa bukti yang jelas. Ustaz Firanda juga menjelaskan bahwa konsep wali dalam Islam tidak harus terkait dengan kesaktian atau kekuatan gaib. Wali adalah orang yang dekat dengan Allah karena amal saleh mereka. Wali juga tidak harus bebas dari dosa, karena setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Bahkan Umar bin Khattab yang merupakan salah satu sahabat terbaik Nabi Muhammad pun pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menilai seseorang hanya berdasarkan cerita mistis atau kesaktian semata, melainkan berdasarkan amal perbuatan mereka yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mengenai pernyataan Gus Miftah yang menuduh Ustaz Firanda sebagai cangkeme bajingan dan mengkritik keras ceramahnya, Ustaz Firanda menyampaikan bahwa kritik seperti itu tidak sesuai dengan etika seorang pendakwah. Sebagai seorang yang menyampaikan ilmu agama, seharusnya kita menjaga adab dan akhlak dalam berbicara. Dalam Islam, adab dalam berdakwah sangatlah penting. Meskipun seseorang memiliki pandangan yang berbeda, kita seharusnya menanggapi dengan cara yang baik, tidak dengan kata-kata kasar atau menghina. Ustaz Firanda menekankan pentingnya menyampaikan ilmu dengan cara yang benar dan berakhlak. Dalam hal ini, dia merasa bahwa Gus Miftah seharusnya lebih hati-hati dalam memilih kata-kata dan menghindari tuduhan yang tidak berdasar. Sebagai seorang pendakwah, kita harus mampu menjadi contoh dalam menjaga akhlak dan adab, terutama dalam menyampaikan perbedaan pendapat. Berdakwah bukan hanya soal menyampaikan ilmu,
tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menjaga keharmonisan dalam perbedaan. Dari diskusi ini, kita dapat menarik beberapa poin penting. Pertama, status wali. Wali adalah status yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah yang mengetahui siapa yang layak mendapatkannya. Meskipun kita menghormati orang-orang yang dianggap sebagai wali, kita tidak bisa memastikan status mereka sebagai wali Allah tanpa bukti yang jelas. Kedua, cerita-cerita mistis. Kita harus berhati-hati dalam menerima cerita-cerita mistis yang beredar di masyarakat. Banyak cerita yang tidak memiliki dasar yang jelas dan hanya merupakan legenda atau cerita rakyat. Oleh karena itu, kita harus menilai seseorang berdasarkan amal perbuatan mereka, bukan berdasarkan cerita yang belum tentu benar. Ketiga, etika berdakwah. Dalam berdakwah, kita harus menjaga adab dan akhlak. Kritik yang membangun sangat dianjurkan dalam Islam, namun harus dilakukan dengan cara yang sopan dan bijaksana. Tidak seharusnya seorang pendakwah menggunakan kata-kata kasar atau menghina orang lain, apalagi jika pernyataan tersebut didasarkan pada informasi yang tidak lengkap atau salah. 4. Perbedaan pandangan. Islam mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan pandangan dan tidak menghakimi sesama muslim hanya karena perbedaan pendapat. Setiap orang berhak memiliki pandangan yang berbeda, dan kita harus bisa menerima hal tersebut dengan hati yang lapang dan penuh rasa hormat. Demikianlah penjelasan mengenai isu seputar Wali Songo dan pandangan Ustadz Firanda Andirja serta Gus Miftah. Semoga dengan penjelasan ini, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi perbedaan pendapat dalam dakwah dan menjaga akhlak dalam berbicara. Mari kita semua berusaha untuk lebih bijaksana dalam berdakwah, menjaga keharmonisan, dan selalu berpegang pada prinsip-prinsip yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Abah Channel. Semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.